Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Ini saya Indra Saputra. Saya Adinda Anissa. Saya Hulwatul Badriyah. Ini kami akan mempersembahkan video sebuah meditasi tentang nyeri otot. Berikut videonya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan, nama saya Hulwatul Badriyah. Saya dari Prodi S1 Farmasi Stikes Bani Saleh. Di sini saya ingin meminta waktunya Ibu sebentar, boleh ya Bu ya? Boleh, silahkan. Iya, di sini untuk menyelesaikan tugas mata kuliah saya. Sebelumnya nama Ibu siapa ya Bu ya? Nama saya Ibu Rohati. Ibu Rohati. Umurnya berapa ya Bu? Umur saya 43 tahun. 43 tahun ya Bu ya? Iya. Di sini saya ingin bertanya, apakah Ibu sering merasakan nyeri otot ya Bu ya? Iya, sering saya. Sering? Iya. Biasanya Ibu kalau seandainya merasakan nyeri otot, itu penanganan yang Ibu lakukan pertama kali bagaimana Bu? Kalau saya sih, saya beli counter pain. Di kantor pain? Iya. Ibu biasanya kalau di kantor pain itu di mana? Di warung atau di apotik? Kalau saya kalau beli obat di apotik. Di apotik ya Bu? Iya. Iya, emang seharusnya untuk membeli obat-obatan itu di apotik ya Bu ya, karena kalau di warung sering tidak dijelaskan dosis pemakaiannya kayak gimana, dan kegunaannya gimana, atau efek sampingnya. Kalau di apotik kan sudah dijelaskan ya Bu ya sama Iya. pelayan apotiknya ya Bu. Iya. Di sini sendiri saya juga ingin merekomendasikan, atau ada juga itu kan tadi Ibu berbentuk sediaan oles ya atau Iya. topikal di luar. Nah, bisa juga Bu ada obat natrium diklopenat untuk yang diminum atau secara oral. Nah, gitu. iya, itu sendiri golongan obat non steroid, itu juga berfungsi sebagai pereda nyeri. Nah, obat natrium diklopenat ini diminum sebanyak 2 kali sehari sesudah makan ya Bu. Oh iya. Ibu sendiri apakah ada alergi obat? Enggak, saya nggak pernah. Oh, nggak pernah ya? Iya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jadi untuk natrium diklopenat ini aman untuk ibu yang tidak memiliki alergi obat. Nah, di sini efek samping natrium diklopenat sendiri yang berbentuk sediaan oral itu bisa mengalami mual, muntah, konstipasi, sembelit. Namun jika itu tidak berkelanjutan itu masih aman. Nah, jika obat itu atau efek samping itu berkelanjutan, ibu bisa berkonsultasi ke dokter terdekat ya Bu. Iya. Nah, di sini juga ada Bu natrium diklopenat yang berbentuk sediaan gel. Oh, sama gitu. juga seperti counterpen. Nah, itu bisa dioleskan 4 hari sehari di bagian ibu yang nyeri ototnya. Nah, ibu sendiri apakah sering mengalami atau menjalankan aktivitas yang berat atau mengangkat beban berat? Sering saya beres-beres rumah. Oh, beres-beres Iya. rumah ya Bu. Nah, ibu sebaiknya jika ibu selesai beres-beres rumah, nah ibu harus melakukan peregangan dengan cara kedua kaki ibu diluruskan atau ibu istirahat terlebih dahulu untuk merilekskan otot-otot ibu. Nah, di Iya. sini sendiri kan umur ibu udah lumayan usia lanjut Iya, ya Bu udah ya. 43 tahun saya. Iya, tapi masih muda ya Bu. Nah, bisa dilakukan ibu karena nyeri otot sendiri juga bisa karena usia lanjut. Oh, gitu ya. Iya, jadi penyebabnya bisa juga karena faktor usia. Nah, ibu bisa juga tuh melakukan aktivitas jalan-jalan pagi. Jogging kali boleh Iya, ya? jogging. Nah, Olahraga. tapi sebelum jogging, ibu harus melakukan pemanasan dulu untuk meregangkan kedua ototnya supaya otot-otot ibu tidak kaku ketika setelah melakukan olahraga. Nah, sampai di sini apakah ibu ada yang ingin ditanyakan? Oh, enggak, saya udah puas. Udah puas ya, Iya. udah paham ya ibu ya. Oh iya ibu, terima kasih ya, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk ibu. Iya, sama-sama. Iya, Iya. terima kasih ya ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Mbak, nama saya Hulwatul Badriyah dari Prodi S1 Farmasi Stikes Bani Saleh. Di sini saya boleh meminta waktunya Mbak sebentar? Boleh banget Mbak. Oh boleh ya. Sebelumnya atas nama Mbak siapa ya? Mbak Vira, Oh Mbak Vira. Umurnya berapa Mbak? 20 tahun Mbak. Oh 20 tahun. Di sini saya ingin bertanya ya Mbak mengenai seputar nyeri otot.
Di sini apakah Mbak pernah merasakan nyeri otot? Pernah, Mbak. Kalau saya boleh tahu, ketika Mbak sendiri merasakan nyeri otot, penanganan pertama yang Mbak lakukan itu seperti apa ya Mbak ya? Paling saya suka pijit-pijit sendiri sama kasih minyak, Mbak. Oh, kasih minyak ya. Ya. Di sini saya boleh bertanya, jika Mbak membeli obat ya, Mbak itu biasanya membeli obat di apotek atau di warung? Di warung-warung terdekat sih, Mbak, soalnya kendala jarak juga. Oh, kendala jarak ya. Sebaiknya ya Mbak ya, diharuskan itu ketika kita membeli obat itu harusnya di apotek, jangan di warung-warung. Karena kalau di warung-warung kita tidak dikasih tahu apa itu efek sampingnya, kontraindikasinya bagaimana, dosis yang tepatnya kayak gimana. Karena biasanya kalau seandainya kita beli obat di warung-warung itu cuma katanya atau kata orang gitu ya, ikut-ikutan. Jadi kita nggak benar-benar memahami atau nggak benar-benar dijelaskan bagaimana efek sampingnya, dosisnya. Kalau kita beli di apotek kan kita udah dijelaskan sama petugasnya ya Mbak ya. Iya. Dan di sini juga untuk pereda nyeri otot bisa juga nih Mbak menggunakan hot in cream atau counterpine. Nah, Mbak oles-oles di bagian Mbak yang nyeri ototnya, misalnya di punggung, Mbak oles di bagian punggung Mbak yang nyeri. Nah, adapun misalnya Mbak udah pakai bagian obat yang topikal atau buat luar atau yang dioles, belum reda juga nyeri ototnya, bisa juga Mbak minum obat yang diminum atau oral, bisa juga ibuprofen, dan bisa juga natrium diklopenak. Itu juga bisa meredakan nyeri otot, dan dua-duanya itu termasuk golongan obat non-steroid yang berfungsi sebagai pereda nyeri juga. Sampai di sini apakah Mbak sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Oh, sudah paham, Mbak. Sudah paham. Ya. Terima kasih ya Mbak, semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat buat Mbak. Baik, Mbak. Terima kasih juga ya sarannya. Iya. Sekarang saya jadi tahu mana yang benar, mana yang tidak. Iya. Ya. Terima kasih Mbak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video persembahan dari kelompok kami, mudah-mudahan bermanfaat dan kami mohon maaf. Jangan lupa like, Komen, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.